warahmatullahi wabarakatuh. Volumetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Titran merupakan zat yang digunakan untuk mentitrasi, sedangkan analit adalah zat yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya. Umumnya, titrasi digunakan untuk menganalisis jumlah asam atau basa di dalam larutan. Proses ini melibatkan larutan dengan konsentrasi yang diketahui yang diteteskan dari burat ke dalam larutan yang akan ditentukan konsentrasinya sampai pada titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Reaksi yang dapat digunakan dalam metode volumetri adalah reaksi-reaksi kimia yang sesuai dengan persyaratan berikut. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat. Kedua, tidak terdapat reaksi samping. Ketiga, reaksi harus stoikiometri. Keempat, terdapat zat yang dapat digunakan untuk mengetahui saat titrasi harus dihentikan, yang disebut zat indikator. Larutan titran haruslah diketahui komposisi dan konsentrasinya. Idealnya dimulai dengan larutan standar primer. Larutan standar primer dibuat dengan melarutkan zat dengan kemurnian yang tinggi. Apabila titran tidak cukup murni, maka perlu distandarisasi dengan standar primer. Larutan standar yang tidak termasuk larutan standar primer dikelompokkan sebagai larutan standar sekunder, seperti natrium hidroksida. Mengapa natrium hidroksida tidak termasuk sebagai standar primer? Nah, karena natrium hidroksida tidak cukup murni, mengandung air, natrium karbonat, dan logam-logam tertentu. Nah, teman-teman, untuk menggunakan natrium hidroksida sebagai larutan standar secara langsung, maka perlu distandarisasi dengan asam yang merupakan standar primer. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal tentang titrasi. Yang pertama, jika 50 ml 0,1 m HCl dititrasi terhadap 0,1 N6H, hitung pH pada saat mulai titrasi dan setelah penambahan 10, 50, dan 60 ml N6H. Nah, untuk yang pertama, kita akan menghitung pH mula-mula dari HCl. Karena HCl adalah asam kuat, maka ia akan terurai sempurna. Jadi pH-nya itu adalah konsentrasi dari H+ itu adalah 0,1 N. Sedangkan untuk pH-nya
min log H, konsentrasi dari H plus sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Maka pH-nya adalah 1 untuk pH mula-mulanya. Nah, untuk mencari pH setelah penambahan 10 ml basa, mari kita menghitungnya. Konsentrasi H plus sama dengan volume dari asam dikali dengan konsentrasi asam dikurang dengan volume basa dikali dengan konsentrasi basa dibagi dengan volume asam ditambah dengan volume basa. Jadi hasilnya itu adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 2 mol. Nah, untuk pH-nya itu adalah min log konsentrasi dari H plus sama dengan min log dari konsentrasi dari H plus tersebut, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 2. 6,67 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya itu adalah 2 min log 6,67. Itu sama dengan 1,18. Untuk pada titik ekuivalen, titik ini tercapai jika 50 ml NaOH ditambahkan sehingga larta menjadi netral. Nah, untuk rumusnya itu adalah konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH min sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Mengapa 1 kali 10 pangkat min 7? Karena konsentrasi H plus itu sama dengan akar KW. Jadi pH-nya itu adalah min log 1 kali 10 pangkat min 7. Jadi pH-nya itu adalah 7. Setelah titik ekuivalensi, pH ditentukan oleh konsentrasi OH min yang berlebih. Maka pH setelah penambahan 60 ml basa adalah, untuk konsentrasi OH min itu sama dengan volume si basa dikali dengan konsentrasi basa dikurang dengan volume asam dikali konsentrasi asam dibagi dengan volume basa ditambah volume asam. Jadi hasilnya itu adalah 9,1 dikali 10 pangkat min 3 molar. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi dari OH minnya, maka kita akan mencari pOH-nya. Nah, untuk rumus pOH itu min log konsentrasi OH min. Kita masukkan saja konsentrasi dari OH minnya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 3 min log 9,1. Hasilnya adalah 2,04. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai pOH yaitu sebesar 2,04, maka kita akan menghitung pH-nya. pH-nya itu adalah 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2,04 sama dengan 11,96.